Tak lama kemudian, suara ketukan datang dari luar ruangan, disertai dengan suara Yang Kai. Rumeng. Nyonya. Nyonya Rumeng, saya kembali. Yu Rumeng, yang sedang duduk bersila di kamarnya, merasa geli sekaligus kesal saat mendengar ini. Tempat macam apa yang menurut pria terkutuk ini istana ini? Apakah dia pikir dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Lebih dari setahun yang lalu, Yang Kai telah meninggalkan tempat ini. Tidak lama kemudian, berita kematian Yinsi menyebar, dan beberapa mata-mata melaporkan bahwa Yang Kai juga menderita luka berat hari itu dan tidak ditemukan dimanapun. Dia segera memerintahkan orang untuk menemukan Yang Kai dan membawanya kembali ke kota suci. Tetapi sayangnya, orang-orang yang dia kirim terlambat selangkah. Pada saat mereka menemukan tempat Yang Kai tinggal, dia sudah pergi. Setelah itu, dia mengetahui bahwa Yang Kai telah pergi ke berbagai benua di wilayah iblis untuk memperbaiki gerbang dunia. Dia juga mendengar bahwa Baya dan 500.000 penjaga Sprout Snow telah menemaninya. Dan setelah memastikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, Yu Rumeng tidak lagi memperhatikannya. Dia juga terluka dan sangat membutuhkan pemulihan. Jadi dia datang ke ruang rahasia ini untuk memulihkan diri. Pria terkutuk ini benar-benar memiliki wajah untuk kembali. Sambil menggertakkan giginya dengan ringan, Yu Rumeng mengabaikannya begitu saja. Ketukan di luar berlanjut untuk waktu yang lama, dan Yang Kai terus memanggil namanya. Tetapi tidak ada jawaban. Mengetahui bahwa wanita ini masih marah, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, merasa agak tidak berdaya. Dalam hal kekuatan, dia lebih rendah dari Yu Rumeng. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya dengan kekerasan, itu hanya akan membuatnya terlihat buruk. Dia tidak tahu berapa lama dia akan tenang. Namun, dalam rencana Yang Kai, Yu Rumeng adalah mata rantai yang paling penting dan tak terpisahkan. Apakah Chang Tian dan Bei Limo bersedia atau terpaksa? Bahkan jika mereka setuju untuk bekerja sama dengannya, masih akan ada banyak variabel. Namun, Yu Rumeng berbeda. Selama dia bisa meyakinkannya, dia pasti akan menjadi sekutu terbesarnya. Pada saat itu, dia akan memiliki 3 Saint Iblis di sisinya. Meskipun dia tidak akan memiliki keuntungan apapun melawan 10 Saint Iblis lainnya, itu akan cukup untuk menimbulkan masalah. 1 jam kemudian, ketukan di pintu berangsur-angsur mereda dan tidak ada lagi gerakan di luar. Yu Rumeng tidak berminat untuk terus menyerap energi buah ungu dan dengan pikiran, dia menemukan Yang Kai duduk bersila di luar ruang rahasia, menutup matanya dan bermeditasi. Yu Rumeng mencibir di dalam hatinya, ingin memberi Yang Kai pelajaran, tentu saja dia akan mengabaikannya. Untuk seseorang seperti dia, itu biasa baginya untuk pergi ke pengasingan selama beberapa lusin tahun atau bahkan 100 tahun. Meskipun perang antara dua dunia tidak memungkinkannya untuk pergi ke pengasingan begitu lama, 3 hingga 5 tahun bukanlah masalah. Dia tidak percaya bahwa Yang Kai bisa menunggu di luar selama 3 hingga 5 tahun. Pada saat itu, selama orang ini merasa bosan, dia secara alami akan pergi. Berpikir sampai titik ini, Yu Rumeng menguatkan hatinya dan menenangkan diri sebelum melanjutkan penyembuhannya. Di luar, Yang Kai tidak membuat keributan lagi. Seolah-olah dia telah memutuskan untuk menunggu Yu Rumeng keluar atas kemauannya sendiri, duduk dan bermeditasi di luar pintu. Seiring berlalunya hari, suasana hati Yu Rumeng berangsur-angsur menjadi tenang dan dia sekali lagi mulai menyerap energi buah ungu untuk memperbaiki jiwanya yang rusak. Pada hari tertentu setengah bulan kemudian, Yu Rumeng tiba-tiba terbangun oleh ledakan fluktuasi energi yang tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya tanpa sadar berubah. Pada saat ini, Yang Kai, yang dipisahkan darinya oleh satu pintu, dengan keras mengedarkan ki iblisnya. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan dahinya dipenuhi keringat, seolah-olah dia mengalami semacam masalah dalam kultivasinya. Yu Rumeng dengan cepat bangkit dan hendak bergegas keluar ketika dia tiba-tiba berhenti. Meskipun kultivasi Yang Kai tidak setinggi miliknya, jika dia menggunakan semacam metode untuk dengan sengaja membuatnya merasa kasihan padanya, itu tidak akan sulit. Terlebih lagi, dia sekarang adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, bagaimana bisa begitu mudah baginya untuk memiliki masalah saat berkultivasi? Ini jelas merupakan skema untuk menipunya agar pergi. Sambil menggertakkan giginya, dia duduk kembali dan baru saja akan melihat apa yang sedang dilakukan Yang Kai ketika dia tiba-tiba batuk seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar saat dia jatuh ke belakang. Dengan ledakan keras, embusan angin kencang menyapu ruangan dan Yu Rumeng sudah menghilang. Pintu yang tertutup rapat terbuka dan Yang Kai jatuh ke belakang ke pelukan lembut Yu Rumeng. Pada saat ini, wajah cantik Yu Rumeng pucat dan hatinya kacau saat dia dengan cemas bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Saat dia berbicara, ki iblisnya melonjak dan memasuki tubuh Yang Kai untuk menyelidiki.
Tapi sebelum dia bisa memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menemukan Yang Kai berbaring di lengannya mengedipkan mata padanya. Yu Rumeng tertegun sejenak sebelum menjadi marah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap? Dia melonggarkan cengkeramannya dan hendak membuang Yang Kai. Tetapi tangan yang kuat dan kuat telah melilit pinggangnya dan menariknya ke pelukannya. Yang Kai mengerahkan kekuatan dan berdiri bersama dengan Yu Rumeng, meraih pinggangnya dan mengangkatnya. Tertawa keras, dia berjalan ke ruang rahasia dan menutup pintu di belakangnya. Lepaskan aku, kau bajingan. Kau berbohong padaku lagi. Wajah Yu Rumeng pucat pasi. Dia telah ditipu olehnya sekali sebelumnya. Tetapi sebelum dia bisa tenang, dia telah ditipu lagi. Itu benar-benar memalukan bagi Demon Saint yang bermartabat. Saat dia berbicara, Yu Rumeng dengan marah menamparkan bahu dan dada Yang Kai. Yang Kai meludahkan seteguk darah. Ini bukan akting, baru saja. Untuk memancing Yu Rumeng keluar, Yang Kai telah menggunakan teknik kultivasi terbalik untuk melukai dirinya sendiri dengan paksa. Pada saat ini, bahkan jika Yu Rumeng tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kemarahan Demon Saint tidak akan mudah ditanggung. Setelah beberapa tamparan, Yang Kai merasa tubuhnya akan runtuh. Itu semua berkat fisik setengah naganya. Jika tidak, Raja Iblis tingkat tinggi biasa akan dijatuhkan ke tanah oleh Yu Rumeng. Baiklah, baiklah, jangan marah. Jika memukuli saya sampai mati dapat menenangkan kemarahan kamu, maka tidak masalah jika saya mati di sini. Tetapi bisakah kamu menenangkan kemarahan kamu? Yang Kai tersenyum ketika dia melihat Yu Rumeng di lengannya. Darah emas di sudut mulutnya sangat mencolok. Yu Rumeng berhenti berjuang tetapi hanya menatapnya dengan ekspresi dingin. Suaranya bahkan lebih dingin dari angin dingin benua Proud Snow. Lepaskan aku. Yang Kai tidak bergerak. Yu Rumeng menggertakkan giginya dan meludahkan. Sudah kubilang lepaskan aku. Tidak, Yang Kai menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Dia akhirnya menipunya untuk membuka pintu ke ruang rahasia. Jika dia melepaskannya sekarang, semua upayanya sebelumnya akan sia-sia. Jangan membuatku kehilangan kesabaran. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Dada Yu Rumeng naik turun. Tampak sangat marah. Memikirkannya, masalah dari terakhir kali belum terselesaikan. Tetapi kali ini dia telah ditipu oleh Yang Kai. Jadi dia benar-benar meragukan penilaiannya sendiri. Yang Kai masih tidak melepaskannya. Tidak hanya dia tidak melepaskan. Dia bahkan membungkuk dan mencium bibir merah Yu Rumeng. Merasakan napas yang masuk dan wajah yang mendekat, Yu Rumeng tertawa dingin, mengangkat kepalanya sedikit, dan membantingnya ke arah Yang Kai. Dengan keras, Yang Kai merasa seolah-olah kepalanya menabrak gunung besar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Merasa pusing, dia menggelengkan kepalanya dan menatap Yu Rumeng dengan tidak percaya. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kamu, seorang Demon Saint, benar-benar menggunakan headbutt untuk berurusan denganku. Yu Rumeng mencibir. Kamu memintanya? Meskipun dahinya juga merah karena rasa sakit, sikapnya yang mengesankan tidak bisa lebih lemah. Yang Kai menyeringai. Kamu punya nyali? Perlawanan sengit Yu Rumeng dan rasa sakit di dahinya merangsang kekejamannya. Saat dia berbicara, dia mengambil beberapa langkah menuju sudut dinding dan menempatkan Yu Rumeng ke bawah. Namun, dia menggunakan tubuhnya untuk menekannya dengan kuat. Tidak hanya itu, tetapi dia juga menggunakan tangan besar untuk meraih pergelangan tangannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Kekuatan Yang Kai begitu besar sehingga meskipun Yu Rumeng adalah Demon Saint, dia tidak bisa melawannya sama sekali dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, Sucubus tidak unggul dalam kekuatan. Setelah berjuang beberapa kali dan gagal membebaskan diri, Yang Kai menciumnya lagi. Headbutt datang lagi, dan Yang Kai dengan gesit menghindarinya. Mengambil keuntungan dari kurangnya waktu Yu Rumeng untuk mengumpulkan kekuatannya, Yang Kai telah meraih kedua bibir merahnya dan dengan berani mengambilnya. Rasa sakit yang hebat datang dari lidahnya. Digigit dengan kejam oleh Yu Rumeng. Rasa darah memenuhi mulutnya. Yang Kai tidak peduli. Dia seperti binatang buas yang baru saja dilepaskan dari kandangnya. Tangannya yang lain sudah meraih celah gaunnya dan meraba-raba. Yu Rumeng mengeluarkan tangisan teredam saat dia berjuang dan menggeliat. Bahkan demonic ki-nya menjadi kasar. Pada jarak yang begitu dekat, mereka berdua saling menatap. Tak satu pun dari mereka mundur. Suasana di ruang rahasia sangat aneh. Penuh dengan darah panas dan ambiguitas. Perlahan, demonic ki di tubuh Yu Rumeng menjadi tenang. Tatapan rumit melintas di matanya yang indah saat dia perlahan menutup matanya. Perjuangannya perlahan berhenti. Pipinya yang sedingin es memerah, dan leher putihnya berubah menjadi merah muda. Yang Kai melepaskan pergelangan tangannya, dan kedua lengannya, yang telah ditahan, sedikit menegang sebelum melingkari leher Yang Kai. Seolah-olah seluruh tubuhnya tergantung pada Yang Kai.
dan tubuh mereka ditekan bersama-sama begitu erat sehingga mereka bisa merasakan panas satu sama lain. Pakaiannya berantakan dan udara secara bertahap dipenuhi dengan suasana yang menawan. Sehari kemudian, Yu Rumeng berbaring di tanah. Tubuh porselen putihnya yang sempurna memerah merah muda. Rambutnya berantakan. Matanya yang indah menatap ke langit-langit sambil terengah-engah. Istirahatlah. Aku tidak tahan lagi. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yang Kai sudah berbalik dan mencium bibir merahnya. 3 hari kemudian, Yu Rumeng menggelengkan kepalanya berulang kali. Rambutnya berkibar saat dia terisak. Tidak, aku benar-benar tidak menginginkannya lagi. Yang Kai menutup telinga terhadap ini, seperti banteng yang marah menyerbu ke depan. 5 hari kemudian, Yu Rumeng berbaring di tanah dan dengan lemah berkata, "Tolong biarkan aku pergi." Melihat dengan menyedihkan gaun yang hanya berjarak 3 kaki darinya, Yu Rumeng hanya bisa menyaksikan gaunnya dihancurkan menjadi debu oleh telapak tangan Yang Kai. Matanya perlahan menutup. Setelah 10 hari penuh, keributan di ruang rahasia berangsur-angsur mereda. Yu Rumeng seperti anak kucing, berbaring di dada Yang Kai. Kulit mereka bersentuhan, merasakan detak jantung satu sama lain. Yang Kai meraih sehelai rambutnya dan mengendusnya dengan lembut. Ada bau menyenangkan yang keluar dari tubuh Demon Sein. Tidak manis atau berminyak, memungkinkan dia untuk bersantai. Sensasi kesemutan datang dari dadanya. Itu karena Yu Rumeng terbangun dari tidurnya dan bulu matanya bergetar. Benar saja. Sesaat kemudian, Yu Rumeng membuka matanya dan berbalik untuk melihat Yang Kai dengan senyum malas. "Apakah kamu sudah beristirahat dengan baik?" Mulut Yang Kai melengkung menjadi senyum jahat. Yu Rumeng sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat dia menatap Yang Kai dengan tatapan yang agak menakutkan di matanya. Selama 10 hari ini, setiap kali Yang Kai tersenyum seperti ini, dia akan mengalami banyak siksaan. Jika dia bukan Saint Iblis, dia tidak akan mampu menahan badai yang begitu dahsyat. Dia telah lama mendengar bahwa sifat naga pada dasarnya mesum. Tetapi hanya setelah mengkonfirmasi secara pribadi dia menyadari bahwa rumor itu benar. Yang Kai tertawa dan membelai punggungnya yang mulus. "Jangan khawatir, tidak ada lagi." Baru saat itulah Yu Rumeng menghela nafas lega dan memelototinya sebelum menundukkan kepalanya lagi dan diam-diam mendengarkan suara berdebar yang datang dari dada Yang Kai. Tiba-tiba, Yang Kai duduk tegak dan meluruskan tubuhnya. Rambut panjangnya jatuh di dadanya, menghalangi sinar matahari musim semi yang tak berujung. Saat mata mereka bertemu, Yu Rumeng memperhatikan bahwa ekspresi Yang Kai sangat serius, seolah-olah dia telah membuat beberapa keputusan penting. Yu Rumeng memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan curiga. "Aku punya sesuatu untuk memberitahumu," kata Yang Kai serius, menambahkan, "rahasia." "Rahasia?" Yu Rumeng mengangkat alisnya dan tersenyum. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri, dan ada hal-hal yang tidak ingin diketahui orang lain. Karena itu rahasia. Itu bukan sesuatu untuk diceritakan kepada orang lain. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan katakan itu. Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya. "Kamu sudah menjadi wanitaku sekarang. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu." Yu Rumeng mengerutkan bibirnya. "Sekarang? Bukankah sebelumnya seperti ini?" Yang Kai menggaruk kepalanya dan berkata dengan agak malu. "Itu sama di masa lalu, tapi berbeda." Yu Rumeng secara alami mengerti apa yang dia maksud. Antara pria dan wanita, menerobos ke lapisan terakhir benar-benar berbeda dari tidak menembusnya. Meskipun mereka berdua telah bersenang-senang bersama lebih dari setahun yang lalu, dia telah mengusirnya dengan marah. Hanya kali ini mereka dapat dianggap telah berdamai. Tersenyum ringan, Yu Rumeng juga menegakkan punggungnya dan mengangguk. "Bagus. Kalau begitu aku akan mendengarkan rahasia apa yang disembunyikan suami dariku." Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Yu Rumeng mengucapkan kata suami, jadi Yang Kai masih merasa sedikit aneh. Hal utama adalah bahwa wanita di depannya ini bukan hanya wanitanya, tetapi juga seorang Demon Sein. Perasaan aneh ini memberinya rasa pencapaian. Menenangkan dirinya sendiri, Yang Kai berkata, "Masuk ke laut pengetahuanku." Mendengar ini, Yu Rumeng tidak ragu-ragu dan mengulurkan jari, meletakkannya di dahi Yang Kai. Saat berikutnya, mereka berdua memejamkan mata pada saat yang sama, dan Divine Sense Yu Rumeng melonjak saat jiwanya meninggalkan tubuhnya. Di atas laut pengetahuannya, sosok anggun secara bertahap muncul. Itu adalah avatar jiwa Yu Rumeng. Jika seseorang ingin memasuki laut pengetahuan orang lain, mereka harus menggunakan kultivasi mereka yang kuat untuk secara paksa menerobos pertahanan kesadaran ilahi mereka atau orang tersebut akan membuka laut pengetahuan mereka sendiri. Yang terakhir tidak diragukan lagi merupakan manifestasi dari kepercayaan yang ekstrim. Yang Kai membutuhkan dukungan penuh Yu Rumeng. Dan setelah hubungan mereka berkembang lebih jauh,
Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia memutuskan untuk berbicara secara terbuka dengannya. Begitu dia memasuki laut pengetahuan Yang Kai, Yu Rumeng berteriak kaget. Karena laut pengetahuan ini bahkan lebih luas dari yang dia bayangkan. Air laut yang mewakili kekuatan jiwa ilahi sangat tebal. Dan air laut yang gelap gulita dipenuhi dengan aura iblis, simbol transformasi iblis lengkap Yang Kai. Meskipun laut pengetahuan seperti itu lebih rendah dari miliknya, itu jauh lebih kuat daripada Half Saint biasa. Sosok Yang Kai muncul di sampingnya dan memegang tangannya. Yu Rumeng berbalik untuk menatapnya dan Yang Kai menunjuk ke arah tertentu. Apakah kamu mengenali benda itu? Yu Rumeng berbalik dan melihat ke arah yang dia tunjuk. Ekspresinya berubah serius. Di tengah laut yang gelap gulita, ada pulau harta karun yang memancarkan cahaya 7 warna. Tidak peduli seberapa keras air laut menyerangnya, pulau harta karun 7 warna tetap tidak bergerak, dan Yu Rumeng dapat dengan jelas merasakan kekuatan aneh yang memancar darinya. Matanya sedikit menyipit, langsung melihat melalui penampilan sebenarnya dari Treasure Island ini. Teratai pemanasan jiwa, Yu Rumeng tidak bisa menahan tangis ketakutan. Di bawah fluktuasi emosinya yang hebat, bahkan avatar jiwanya sedikit gemetar. Apakah lotus pemanasan jiwa ini? Visi Madam seterang obor, Yang Kai meremas tangannya. Ini adalah lotus pemanasan jiwa. Bagaimanapun, dia adalah seorang Demon Saint, jadi penglihatannya cukup tajam. Bahkan Xuan Bing dan Bei Limo mengenali teratai pemanasan jiwa. Jadi tidak ada alasan bagi Yu Rumeng untuk tidak mengenalinya. Kamu benar-benar memiliki lotus pemanasan jiwa? Yu Rumeng benar-benar terkejut. Jika itu adalah harta biasa, itu akan baik-baik saja. Tetapi sebagai Saint Iblis, dia benar-benar tidak peduli dengan harta biasa. Tetapi lotus pemanasan jiwa berbeda. Dia hanya pernah mendengar tentang artefak paling berharga di dunia ini dan belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Matanya tidak pernah meninggalkan teratai pemanasan jiwa saat dia bergumam. Saya mendengar bahwa teratai pemanasan jiwa memiliki efek menyehatkan jiwa seseorang. Bahkan jika guru lotus pemanasan jiwa meninggal, kekuatan jiwa ilahi tidak akan hilang. Tidak heran saya selalu merasa bahwa kekuatan jiwa ilahi kamu lebih tinggi daripada kultivasi kamu sendiri. Jadi inilah alasannya. Mengatakan demikian, dia dengan kejam mencubit Yang Kai. Avatar jiwa Yang Kai memiliki persepsi yang jauh lebih kuat daripada tubuh fisiknya. Jadi ketika dia tiba-tiba dicubit seperti ini, Yang Kai segera merasa seperti dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Sambil menggertakkan giginya, dia bertanya, "Nyonya, mengapa kamu mencubit saya?" Yu Rumeng menggertakkan giginya dan berkata, "Yah, kamu jelas tahu bahwa jiwa ilahi saya terluka. Tetapi selama setahun terakhir, kamu telah menyaksikan saya menderita siang dan malam. Tidak mau menggunakan harta ini untuk membantu saya menyembuhkan luka-luka saya. Suami, kamu benar-benar kejam." Saat dia berbicara, dia menatap Yang Kai dengan ekspresi kebencian bercampur darah dan air mata. Yang Kai tertawa. "Apakah kamu tidak mengusirku terakhir kali?" Yu Rumeng dengan dingin mendengus. "Jika kamu benar-benar tega, bagaimana kamu bisa diusir olehku?" Saat dia berbicara, dia benar-benar melemparkan tangannya dan berbalik. Yang Kai merasakan sakit kepala datang saat dia mencoba menenangkannya. "Kenapa kau membawaku ke sini untuk melihat ini? Apakah itu untuk membantuku sembuh?" Yu Rumeng memelototinya. "Jika kamu memiliki pemikiran seperti itu, ratu ini akan memaafkanmu. Meskipun agak terlambat, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali." Petik 2. Jika Nyonya ingin mengobati luka-lukanya, tentu saja itu bukan masalah. Tetapi sebelum itu, saya harus jujur dengan kamu tentang sesuatu. Yang Kai dengan ringan batuk dan menggaruk pipinya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidaknyamanan. "Apa itu?" Yu Rumeng meliriknya. Yang Kai ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi terlalu malu untuk mengatakan apapun. Yu Rumeng menggertakkan giginya. "Apakah kamu masih ingin menyembunyikannya dariku hari ini?" Yang Kai menundukkan kepalanya dan berbisik. "Teknik rahasia segel hati yang kamu gunakan dipindahkan ke lotus pemanasan jiwa olehku." Yu Rumeng berkedip seolah dia tidak mengerti. "Apa yang kamu katakan?" Yang Kai menjelaskan. "Bukannya aku ingin mentransfernya ke sana. Hanya saja benda ini tampaknya memiliki kemampuan ini. Saya hanya dengan santai mencobanya. Tetapi siapa yang tahu bahwa teknik rahasia segel hati akan lari dari laut pengetahuan saya ke di sana." Mengatakan demikian, Yang Kai menunjuk ke pulau harta karun 7 warna dan dengan hati-hati mengamati ekspresi Yu Rumeng. Yu Rumeng tertegun sejenak sebelum mengangguk ringan. "Jadi begitulah. Dengan teknik rahasia segel hati, bagaimana kamu bisa menipu saya?" Begitu dia selesai berbicara, dia mulai meninju dan menendang Yang Kai. "Kamu pria bau. Kamu sudah lama berakting denganku, kan?" Yang Kai menggertakkan giginya saat dia menahan badai dahsyat ini, meringis kesakitan. Tapi setelah beberapa saat,
Yu Rumeng berhenti dan memelototinya dengan marah. Yang Kai bertanya, apakah Nyonya sudah tenang? Bagaimana menurut kamu? Yu Rumeng mencibir. Yang Kai segera memasang ekspresi galak dan melambaikan tangannya. Jika Nyonya masih marah, silakan datang dan pukul saya lagi. Saya tidak akan mengeluh bahkan jika kamu memukuli saya sampai mati. Cukup. Yang Kai menyeringai. Apakah itu berarti Nyonya sudah tenang? Yu Rumeng mengabaikannya sejenak sebelum tiba-tiba menghela nafas dan berkata, sebenarnya, aku juga punya rahasia yang belum kukatakan padamu. Kamu bisa membatalkan teknik rahasia segel hati? Yang Kai tersenyum padanya. Yu Rumeng mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Sesaat kemudian, matanya tidak bisa menahan diri untuk menjadi agak bingung. Bagaimana kamu tahu? Yang Kai tertawa. Bei Limo dan senior Ming Yue sama-sama memperingatkanku tentang ini. Tapi Bei Limo mencoba untuk membuat jarak di antara kami sementara senior Ming Yue dengan baik hati memberiku pengingat. Salah satunya adalah Kaisar Agung Batas Bintang sementara yang lain adalah Saint Iblis Wilayah Iblis. Tetapi keduanya mengatakan hal seperti itu. Jadi tentu saja aku punya beberapa tebakan. Pelacur itu, Yu Rumeng menggertakkan giginya. Jelas mengutuk Bei Limo. Setelah mengutuk, dia berkata dengan agak gugup. Mereka benar. Teknik rahasia segel hati memang bisa dibuka. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa begitu teknik rahasia segel hati digunakan, kita berdua akan hidup dan mati bersama. Tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Itu bohong. Yang Kai berkata, bahkan jika Nyonya tidak mengakuinya hari ini, saya tidak akan tahu. Kenapa kau memberitahuku ini? Yu Rumeng menjawab, kamu dan aku sudah dalam keadaan seperti itu. Apa gunanya menyembunyikannya darimu? Jika suatu hari saya membiarkan kamu mengkonfirmasi masalah ini dari orang lain, itu hanya akan menciptakan penghalang di antara kami. Jadi lebih baik jika saya memberitahu kamu secara pribadi. Yang Kai mengambil 2 langkah ke depan dan memegang tangannya. Dengan lembut berkata, terima kasih telah memberitahuku ini. Yu Rumeng mengangkat kepalanya. Kamu tidak marah? Jika kamu marah, kamu bisa memukul saya kembali. Baru saja, aku menyerangmu. Yang Kai tertawa terbahak-bahak, bagaimana aku bisa tahan memukulmu? Kamu dan aku sama-sama menyembunyikan sesuatu dari satu sama lain sebelumnya. Jadi anggap saja kita seimbang. Mata indah Yu Rumeng dipenuhi dengan rasa terima kasih. Yang Kai melingkarkan lengannya di bahunya dan melihat lotus pemanasan jiwa bersamanya. Berkata, karena Nyonya dapat membatalkan teknik rahasia segel hati, maka kamu harus melakukannya. Situasi saat ini terlalu tidak adil untukmu. Mendengar ini, tubuh lembut Yu Rumeng bergetar ketika dia berbalik untuk melihat Yang Kai. Kamu ingin aku membatalkannya? Tentu saja. Ini juga mengapa aku membawamu ke sini hari ini. Yang Kai mengangguk dengan tenang. Sejak teknik rahasia segel hati telah dipindahkan ke lotus pemanasan jiwa, itu tidak lagi berpengaruh pada Yang Kai. Sebaliknya, itu berdampak besar pada Yu Rumeng. Tidak dapat disangkal bahwa teknik rahasia ini sangat kuat. Memungkinkan pria dan wanita yang pertama kali bertemu untuk terikat erat. Memungkinkan mereka untuk hidup dan mati bersama. Namun, tidak peduli seberapa kuat itu masih teknik rahasia dan bukan emosi yang nyata. Di masa lalu, Yang Kai tidak mempedulikannya dan bahkan menggunakannya untuk membuat jebakan bagi Yu Rumeng. Tetapi sekarang, semuanya berbeda. Teknik rahasia yang tidak adil ini tidak lagi diperlukan. Yu Rumeng menatapnya dengan matanya yang indah. Suamiku, apakah kamu tidak takut bahwa setelah teknik rahasia dibuka, temperamenku akan berubah dan itu akan merugikanmu? Jika dia tidak melihat teratai pemanasan jiwa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi teratai pemanasan jiwa di laut pengetahuan Yang Kai adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh Saint Iblis. Setelah teknik rahasia segel hati dibuka, jika Yu Rumeng memiliki niat jahat, Yang Kai tidak akan bisa menolak. Ini adalah benua Pantom, wilayah Yu Rumeng. Bahkan jika Yang Kai memiliki kemampuan luar angkasa, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Mendengarkan pertanyaannya, Yang Kai tersenyum ringan. Seperti yang saya katakan, kamu adalah wanita saya sekarang. Dan kamu masih wanita saya setelah kamu membuka teknik rahasia. Jika temperamen kamu benar-benar berubah, saya akan menerimanya. Petik 2. Yu Rumeng mengerutkan bibir merahnya. Kalau begitu, apakah suami ingin aku membatalkannya? Semuanya terserah Nyonya. Yang Kai tersenyum ringan. Yu Rumeng juga tersenyum. Matanya yang indah menatap lurus ke arahnya. Aku akan membuat keputusan sendiri, kan? Yang Kai mengangguk, ya. Kalau begitu aku tidak akan membatalkannya. Yu Rumeng menghela nafas panjang. Tanpa menunggu Yang Kai bertanya apapun, dia berkata, meskipun saya dapat membatalkan teknik rahasia segel hati, saya harus membayar harga tertentu. Selain itu,
Saya hanya dapat menggunakan teknik rahasia ini sekali dalam hidup saya. Karena saya sudah menggunakannya pada kamu, saya akan menyimpannya. Petik 2. Yang Kai bertanya. Nyonya, apakah kamu tidak takut perasaan kamu saat ini terhadap saya adalah hasil dari teknik rahasia kamu dan bukan keinginan kamu sendiri? Yu Rumeng tersenyum dan berkata, apakah itu karena teknik rahasia atau karena keinginanku sendiri? Aku sangat menyadarinya. Mungkin karena teknik rahasia pada awalnya dia memiliki perasaan yang begitu dalam dan tiba-tiba terhadap Yang Kai. Tetapi sekarang, perasaan ini bukan lagi hanya karena teknik rahasia. Karena itu, apakah dia bisa membatalkan teknik rahasia segel hati atau tidak? Tidak terlalu penting. Jika bukan karena itu, dia tidak akan berhenti melawan setahun yang lalu. Jika dia benar-benar tidak berniat, bagaimana Yang Kai bisa mengambil tubuhnya? Terserah kamu. Yang Kai mengangguk. Dan setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba tersenyum, sangat santai. Sejak teknik rahasia segel hati telah ditransfer, Yang Kai sangat berhati-hati di depannya. Takut dia akan menyadari ada sesuatu yang salah. Sekarang setelah semuanya diselesaikan, dia tidak perlu bertindak lagi. Seolah-olah sebuah batu telah jatuh dari hatinya, sangat mengurangi tekanannya. Segera, Yang Kai berkata dengan nada ringan, Nyonya, saya butuh bantuan kamu dengan sesuatu. Yu Rumeng bertanya, ada apa? Yang Kai memilih kata-katanya dengan hati-hati dan berkata, karena Nyonya adalah Saint Iblis, dia pasti merasakan kelainan wilayah iblis. Seluruh wilayah iblis runtuh, dan benua yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap menghilang. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum wilayah iblis benar-benar hancur. Saya khawatir ini juga alasan mengapa kamu memulai perang antara dua dunia? Yu Rumeng mengangguk dan berkata, itu benar. Sebelum wilayah iblis benar-benar runtuh, kita perlu mencari jalan keluar. Dan batas bintang adalah satu-satunya dunia hebat yang dapat terhubung ke wilayah iblis. Hal ini telah direncanakan untuk waktu yang lama, dan belum lama sejak saya menjadi Saint Iblis. Sebelum saya menjadi Saint Iblis, masalah ini sudah dalam proses persiapan. Tinggal menunggu pintu masuk dunia dibuka. Yang Kai mengangguk, dia telah mengalami pertempuran hebat antara manusia dan iblis di dunia mimpi 1000 ilusi. Jadi dia secara alami memahami hal ini. Jika ada wilayah iblis baru, bisakah kita mengakhiri perang ini? Wilayah iblis baru, Yu Rumeng mengerutkan kening dan menatap Yang Kai dengan heran. Jangan bilang kamu menemukan dunia hebat yang baru. Yang Kai tersenyum. Saya tidak dapat menemukan dunia besar yang baru. Tetapi saya dapat membuatnya. Buat satu, Yu Rumeng mendengar ini dan terkejut. Jika bukan karena hubungannya dengan Yang Kai meningkat ke tingkat yang sama sekali baru dan fakta bahwa mereka jujur sekarang, dia benar-benar tidak akan mempercayai kata-katanya. Menciptakan dunia besar. Betapa konyolnya itu, bahkan sebagai Saint Iblis, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saya memiliki artefak luar angkasa yang dapat menyimpan makhluk hidup. Nyonya harus tahu ini. Yu Rumeng mengangguk. Dia secara alami tahu tentang keberadaan manik batas misterius. Karena dia telah berada di sisi Yang Kai berkali-kali ketika dia memanggil perwujudannya. Namun, dia tidak tahu banyak tentang manik batas misterius. Dan tidak ada yang memberitahunya tentang itu di batas bintang. Tidak hanya benda itu dapat berisi makhluk hidup, tetapi juga mengandung dunianya sendiri. Dunia kecil, mata indah Yu Rumeng berbinar. Dunia kecil bukanlah keberadaan yang langka, tetapi disempurnakan menjadi artefak luar angkasa dan mampu membawanya bersamanya cukup luar biasa. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Tetapi bea batas misteriusku berbeda dari dunia kecil biasa. Itu bisa melahap berbagai benua di wilayah iblis, melelehkannya, dan memperkuat dirinya sendiri. Itu juga dapat mengakomodasi hukum dunia dan energi dari benua wilayah iblis. Sebelum Yang Kai bisa selesai, ekspresi Yu Rumeng membeku. Dunia kecilmu bisa menyatu dengan berbagai benua di wilayah iblis? Bagaimanapun, dia adalah seorang Demon Saint, jadi reaksinya sangat cepat. Dengan hanya beberapa kata dari Yang Kai, dia mengerti apa yang dia rencanakan. Itu benar. Itu bisa menyatu. Dan semakin banyak benua yang menyatu, semakin kuat hukumnya. Yu Rumeng berkata dengan sungguh-sungguh, kamu ingin menelan seluruh wilayah iblis dan kemudian mereformasinya. Ya, Yang Kai mengangguk dengan tegas. Ketika saya sedang memperbaiki gerbang dunia yang melindungi berbagai benua wilayah iblis, saya menemukan benua yang hilang dan menelan semuanya. Bahkan menelan sebidang tanah yang disebut benua bela diri surgawi di wilayah Belimo. Metode ini terbukti layak. Mendengar bahwa Yang Kai telah menemukan dan menelan benua yang hilang itu, Yu Rumeng menghela nafas pelan. Ketika dia mendengar bahwa bahkan benua bela diri surgawi telah ditelan, ekspresi Yu Rumeng menjadi aneh. Kamu menelan benua bela diri surgawi? Kapan itu terjadi? Yang Kai menyeringai. Sebelum aku kembali.
Bei Limo tidak habis-habisan melawanmu? Yu Rumeng bertanya dengan heran. Sejauh yang dia tahu, Bei Limo bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Bagi Yang Kai untuk bertindak begitu ceroboh di wilayahnya, bisa kembali hidup-hidup adalah keajaiban. Dari sudut pandang Bei Limo, Yu Rumeng pasti akan bertekad untuk mencabik-cabik Yang Kai. Haha, Yang Kai tertawa. Aku akan memberitahumu tentang Bei Limo nanti. Aku akan memberitahumu tentang rencanaku dulu. Yu Rumeng tersenyum pahit. Saya mengerti rencana kamu. Tetapi pada dasarnya itu tidak akan berhasil. Mengapa? Yang Kai terkejut. Di pihakku, aku secara alami akan membantumu. Tetapi Saint Iblis lainnya tidak dapat dengan mudah mempercayaimu dan membiarkanmu menelan semua wilayah mereka. Yu Rumeng menatapnya dan berkata, belum lagi, kamu adalah Master Manik Batas Misterius. Bahkan jika Manik Batas Misterius menelan semua benua dan menjadi wilayah iblis baru, bukankah itu berarti bahwa semua Saint Iblis dan bahkan kelangsungan hidup ras iblis ada di tanganmu? Bagaimana mereka bisa rela menyerahkan masa depan mereka kepada kamu? Mendengar ini, Yang Kai tersenyum dan berkata, saya secara alami memikirkan itu. Jadi saya tidak berharap mereka setuju dengan mudah. Saya hanya ingin kamu setuju untuk membantu saya. Adapun Saint Iblis lainnya, tidak akan terlambat untuk berurusan dengan mereka secara perlahan. Petik 2. Yu Rumeng masih menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatanku sendiri, aku tidak bisa melindungimu sama sekali. Jika rencanamu ini terungkap berakhir, saat dia mengatakan ini, ekspresinya berubah. Kamu membuat keributan besar di wilayah Bei Limo. Aku khawatir masalah ini tidak dapat disembunyikan. Aham, Yang Kai terbatuk ringan. Nyonya, saya punya rahasia lain untuk diberitahukan kepada kamu. Yu Rumeng tertegun sejenak sebelum memelototinya. Bicaralah. Rahasia apa lagi yang kamu miliki? Tentang Bei Limo. Begitu suara Yang Kai jatuh, Yu Rumeng menggertakkan giginya dan berkata, saya mendengar bahwa setahun yang lalu, setelah kamu meninggalkan tempat saya, kamu pergi ke benua Proud Snow dan meminjam 500.000 penjaga es Proud Snow dari Bei Limo? Dia bahkan mengirim baya untuk mengikutimu dan melindungimu? Informasi nyonya cukup bagus. Yang Kai dengan cepat tersanjung. Yu Rumeng menggertakkan giginya lebih keras. Jangan bilang kamu ada hubungannya dengan pelacur itu. Memang ada sesuatu di antara kita. Tapi itu jelas bukan seperti yang kamu pikirkan. Nyonya, Yang Kai dengan cepat menjelaskan. Apakah kamu ingat setelah pertempuran benua Eternal Heaven? Ketika saya melarikan diri untuk hidup saya diblokir oleh Bei Limo di benua Cloud Shadow? Ketika kamu datang ke sini, saya menghadapinya. Petik 2. Tentu saja aku ingat. Ada apa? Wajah Yu Rumeng dingin. Ini terjadi tepat sebelum kamu datang. Yang Kai tahu bahwa jika dia tidak menyelesaikan kesalahpahaman ini, halaman belakang rumahnya akan dibakar. Jadi dia tidak berani lalai dan dengan cepat menjelaskan semua yang telah terjadi. Insiden ini dimulai ketika saya pergi ke Proud Snow Continent untuk pertama kalinya. Ketika saya melihat Bei Limo di benua Proud Snow, saya tidak sengaja menyinggung perasaannya dan dikirim ke penjara es lantai 18, di mana seorang wanita bernama Lady Bing di penjara. Nona Bing itu berbohong padaku dengan mengatakan bahwa dia adalah murid Bei Limo dan dipenjara di sana karena dia melakukan kesalahan. Dia memberiku sesuatu yang disebut Profound Dark Needle dan menyegel teknik rahasianya di dalam. Memberitahuku bahwa setelah mengaktifkan teknik rahasia di dalam Profound Dark Needle, itu bisa menghentikan Bei Limo selama 3-10 napas. Setelah pertempuran benua Eternal Heaven, saya melarikan diri ke benua Cloud Shadow. Ketika saya menerobos, saya membuat beberapa kebisingan dan Bei Limo menyadarinya. Selama pertempuran sengit dengan wanita itu, aku mengaktifkan Profound Dark Needle. Tapi siapa sangka bahwa bukan hanya teknik rahasia yang disegel di dalam jarum itu juga berisi jiwa Lady Bing. Setelah itu, baik jiwaku dan Nona Bing bergegas ke laut pengetahuan Bei Limo. Begitu kedua wanita itu bertemu, mereka mulai bertengkar sengit. Mendengarkan percakapan mereka, saya mengetahui bahwa Nona Bing, yang dipanggil Xuan Bing, bukanlah murid Bei Limo tetapi guru Bei Limo. Saya tidak tahu apakah itu Bei Limo yang gila atau apakah Xuan Bing telah melakukan semacam perbuatan keterlaluan. Tetapi tuan dan murid menjadi musuh. Xuan Bing ingin merebut tubuhnya. Tetapi pada akhirnya, dia gagal dan malah ditelan oleh Bei Limo. Namun, sebelum itu, Xuan Bing berinisiatif untuk mengizinkan saya menanam merek di jiwanya, yang kemudian dipindahkan ke Bei Limo. Tunggu, Yu Rumeng tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan Yang Kai. Menatapnya dengan ekspresi aneh. Kamu mengatakan bahwa laut pengetahuan Bei Limo memiliki merek jiwamu? Ya, Yang Kai mengangguk. Yu Rumeng berkedip beberapa kali sebelum menutup mulutnya dan tertawa kecil. Dia secara alami sangat menyadari apa itu soul brand dan efek apa yang dimilikinya.
Sebagai Demon Saint dan Demon Saint yang lahir dari klan Succubus, dia sudah menjadi master top di Divine Soul Domain. Dia sudah lama bosan dengan metode kontrol semacam ini yang bahkan seorang kultivator yang sedikit mahir pun mahir melakukannya. Saat ini dia hanya meremehkan menggunakan metode yang begitu rendah untuk mengendalikan orang lain. Tapi jika targetnya adalah Demon Saint. Mendengarkan kata-kata Yang Kai barusan, dia tahu bahwa ada banyak keberuntungan dan kebetulan yang terlibat. Jika Xuan Bing tidak mengambil inisiatif untuk mengizinkan Yang Kai menanam Soul Brand padanya, Yang Kai tidak akan pernah bisa mencapai ini. Namun, karena inisiatif Xuan Bing, Bei Limo, yang telah menelan jiwanya, mengalami kemalangan besar. Seorang Demon Saint yang bermartabat sebenarnya sedang dikendalikan oleh Raja Iblis tingkat tinggi. Dia segera mengerti bahwa Yang Kai mengacu pada masalah Bei Limo. Bahkan pelacur itu bisa mengalami hari seperti itu. Setelah tertawa, Yu Rumeng mendengus ringan. Karena dua Saint Iblis berdekatan dengan wilayah masing-masing, hubungan mereka tidak pernah sebaik ini. Sebelum perang antara dua dunia dimulai, Half Saint dan Raja Iblis di bawah komando masing-masing memiliki banyak konflik dan pertempuran. Mendengar berita menarik ini, bagaimana Yu Rumeng bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya? Aku ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia melihatku lagi. Tampaknya membayangkan pemandangan melihat Bei Limo di masa depan. Yu Rumeng tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Ini adalah masalah yang sangat luar biasa. Sejak zaman kuno, siapa yang bisa mengendalikan Demon Saint? Menarik senyumnya, Yu Rumeng berkata. Namun, jarak antara kultivasimu dan miliknya terlalu besar. Jika dia ingin menghancurkan Soul Brand, itu bukan tidak mungkin. Kamu perlu lebih memperhatikan situasi merek jiwa. Petik 2. Yang Kai mengangguk. Saya tahu ini. Jadi ketika saya meninggalkan tempat kamu setahun yang lalu, saya langsung pergi ke benua Proud Snow dan memperkuat merek jiwa saya. Selain itu, saya juga menerima tanda jiwa darinya hari itu. Dengan asuransi ganda ini, Bei Limo tidak perlu ditakuti. Lebih dari setahun yang lalu, kultivasi jiwa Yang Kai telah meroket. Meskipun belum mencapai level seorang Demon Saint, itu masih melampaui level Half Saint. Setelah memperkuat Soul Brand, Yu Rumeng memperkirakan jika Bei Limo ingin menghancurkannya, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun. Kalau begitu, pelacur itu juga bisa membantumu? Yu Rumeng bertanya. Dia tidak bisa menolak. Yang Kai tersenyum. Dan senior Chang Tian. Aku sudah mendiskusikan banyak hal dengannya. Chang Tian. Yu Rumeng mengangguk ringan. Tidak aneh bagi Chang Tian untuk menyetujui permintaannya. Orang ini selalu memandang Yang Kai dalam cahaya yang menguntungkan dan bahkan berencana untuk membiarkannya mengambil alih posisinya. Selain itu, begitu rencana Yang Kai berhasil, itu akan sama dengan memecahkan situasi wilayah iblis saat ini, yang akan sangat bermanfaat baginya. Itu wajar baginya untuk setuju. Memikirkan hal ini, ekspresi Yu Rumeng menjadi serius. Selain dirinya sendiri, akan ada 3 Saint Iblis yang berdiri di sisi Yang Kai. Meskipun jumlah mereka jauh lebih rendah daripada Saint Iblis lainnya, mereka sudah memiliki kualifikasi untuk mengaktifkan rencana ini. Bagaimanapun, di belakang Yang Kai berdiri seluruh batas bintang dan banyak Kaisar Agung. Melihat Yang Kai tanpa daya, Yu Rumeng berkata, karena kamu sudah melakukan begitu banyak, aku hanya bisa mengikutimu. Menyetujui dia bukan hanya karena hubungan antara keduanya, tetapi karena masa depan wilayah iblis tidak jelas. Bahkan jika wilayah iblis bisa mendapatkan kemenangan terakhir dalam perang antara dua dunia, mereka harus membayar harga yang mahal. Selain itu, batas bintang adalah batas bintang, sedangkan wilayah iblis adalah wilayah iblis. Jadi bagaimana jika mereka merebut batas bintang? Hukum langit dan bumi berbeda, dan ras iblis tidak akan nyaman tinggal di sana. Jadi lebih baik tinggal di wilayah iblis yang baru. Wajah Yang Kai bersinar. Nyonya juga setuju? Yu Rumeng berkata, aku punya syarat. Masih ada syarat. Chang Tian dan Bei Limo juga mengatakan hal yang sama sebelumnya. Tetapi Yu Rumeng berbeda dari mereka. Jadi Yang Kai juga dengan mudah mengangguk. Jika Nyonya memiliki persyaratan, jangan ragu untuk mengatakannya. Jangan katakan 1. Bahkan jika itu 1000, kamu dapat memilikinya. Petik 2. Jangan berbicara dengan percaya diri. Yu Rumeng memelototinya. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Yang Kai menyeringai. Mungkinkah Nyonya memiliki beberapa kondisi lain yang akan mempersulit saya? Kondisi apa yang bisa saya miliki untuk mempersulit kamu? Yu Rumeng mendengus ringan sebelum menyatakan. Aku ingin menjadi istri utama keluarga Yang. Rahang Yang Kai jatuh. Tidak peduli seberapa cerdas dia. Dia tidak pernah menyangka kondisi Yu Rumeng menjadi seperti ini. Tanpa menunggu dia berbicara, Yu Rumeng dengan lembut mengatupkan giginya dan berkata, saya tahu berapa banyak wanita yang kamu miliki. Dan wanita-wanita itu juga mengenal kamu sebelum saya melakukannya. Mereka telah melalui banyak dan tipis dengan kamu.
Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk meminta kamu untuk mengusir mereka. Berbicara secara logis, kita semua adalah saudara perempuan. Jadi tidak perlu bagi kita untuk membedakan antara besar dan kecil. Tetapi harus ada aturan untuk semuanya. Di masa depan, keluarga yang kamu harus memiliki seseorang yang bertanggung jawab. Dalam hal kultivasi dan pengalaman, saya khawatir tidak ada yang lebih berkualitas dari saya, bukan? Tapi jangan khawatir, saya tidak perlu kamu ikut campur dalam masalah ini. Saat kita bertemu, aku akan menggunakan kemampuanku untuk membuat mereka rela memanggilku kakak. Kata-kata Yu Rumeng diucapkan dengan ringan dan tidak memiliki banyak kekuatan di belakang mereka. Tetapi bahkan dengan avatar jiwa Yang Kai, dia masih tidak bisa menahan sedikit keringat. Para wanita di keluarganya bergaul dengan cukup baik, dengan Su Yan sebagai pemimpinnya. Namun, Su Yan tidak pernah marah. Jadi jika Yu Rumeng bertemu dengan mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengakuinya sebagai istri pertama. Poin kuncinya adalah ada juga Zhu Qing dari Pulau Naga. Zhu Qing adalah naga raksasa api atribut. Jika mereka bertemu di masa depan, apakah mereka akan bertarung? Melihat Yang Kai menundukkan kepalanya dan tetap diam, Yu Rumeng dengan ringan mendengus. Tentu saja, jika suami merasa bahwa masalah ini sulit, maka anggap saja selir ini tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya selir dan suami ini hanya bersama untuk waktu yang singkat, berbeda dengan adik perempuan di hati suami itu. Saat dia berbicara, matanya benar-benar menjadi sedikit merah saat dia memalingkan kepalanya. Tidak tahu bagaimana jiwa avatarnya berhasil membuat matanya memerah. Tidak sulit, tidak sulit. Yang Kai dengan cepat melambaikan tangannya. Baru saja, saya hanya berpikir bahwa di masa depan, dengan kamu yang bertanggung jawab atas keluarga, semua saudari akan sangat menghormati kamu. Jadi bagaimana bisakah aku diganggu? Suamiku, jangan memaksakan dirimu. Yu Rumeng mengerutkan bibir merahnya, menunjukkan ekspresi sedih. Bagaimana saya bisa memaksakan diri? Yang Kai melangkah maju dan meraih tangan Yu Rumeng. Tersenyum ketika dia berkata, untuk dapat memperoleh bantuan dan bantuan nyonya hanyalah berkah yang telah saya kumpulkan selama 10 kehidupan. Apalagi istri pertama. Bahkan jika saya menyembah kamu sebagai leluhur saya, itu tidak masalah. Awalnya, dia hanya mencoba menyanjung Yang Kai. Tetapi siapa yang mengira bahwa orang ini akan menyanjungnya seperti ini? Menyebabkan wajah Yu Rumeng menjadi pucat. Apakah suami mengira aku terlalu tua? Mengatakan demikian, matanya memerah saat dia menundukkan kepalanya. Itu benar. Nyonya ini memang tidak muda. Wajar saja jika suami akan menerima begitu saja. Saat dia berbicara, dia dengan lembut menarik tangannya ke belakang. Sepertinya mencoba menariknya keluar dari genggaman Yang Kai. Yang Kai cemas dan marah. Tetapi dia tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa lagi. Menjangkau. Dia menarik Yu Rumeng ke dalam pelukannya dan menamparkan pantatnya yang bulat. Dengan teriakan kaget, wajah Yu Rumeng memerah. Orang harus tahu bahwa ini adalah avatar jiwa. Jadi perasaan apapun yang diberikan padanya berkali-kali lebih kuat dari tubuh fisiknya. Mendongak. Dia melihat Yang Kai menatapnya dengan senyum jahat dan berbisik. Jiwa ilahi nyonya belum pulih. Jadi jangan terlalu memikirkannya. Lebih penting bagi suamimu untuk membantumu sembuh. Mengatakan demikian, dia membungkuk dan mencium bibir merahnya. Sesaat kemudian, laut pengetahuannya mulai bergejolak dan kedua avatar jiwa menjadi terjerat di Pulau Harta Karun. Hampir bergabung menjadi satu. Suara dekaden datang dari Treasure Island dan seluruh dunia tampak mengalir dengan warna merah muda yang aneh. 3 hari kemudian, di ruang rahasia, Yang Kai membuka matanya dan tersenyum pada Yu Rumeng yang duduk di depannya. Pada saat ini, wajah Yu Rumeng memerah saat dia terengah-engah. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Penggabungan jiwa seseorang berkali-kali lebih intens daripada perpaduan tubuh fisik seseorang. Siapapun yang mencobanya tidak akan dapat melupakannya selama sisa hidup mereka. Terlebih lagi, Yang Kai dan Su Yan telah mengembangkan seni penyatuan gembira yin yang dan akrab dengannya. Selama 3 hari ini, mereka bahkan menggunakan sepasang. Ada banyak metode dalam teknik rahasia. Dan meskipun Yu Rumeng adalah Saint Iblis, bagaimana mungkin dia, yang baru saja mulai berkultivasi, dapat menahan provokasi Yang Kai? Sepanjang hari, dia linglung dan berada di ambang kematian. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Jika Yang Kai tidak mundur secara sukarela, dia mungkin akan terperangkap di dalam untuk waktu yang sangat lama sebelum dia bangun. Selama 3 hari ini, bukan hanya perpaduan jiwa mereka, Yang Kai terutama menggunakan kekuatan lotus pemanasan jiwa untuk memperbaiki cedera jiwa ilahi Yu Rumeng. Sebelum ini, dia sudah memulihkan diri selama lebih dari 1 tahun. Tetapi cedera jiwa ilahinya belum sepenuhnya pulih. Menurut perkiraan awalnya, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun baginya untuk pulih sepenuhnya. Namun, dengan bantuan lotus pemanasan jiwa,
dia dapat pulih sepenuhnya dalam 3 hari. Tidak hanya itu, tetapi jiwanya juga tampaknya telah mendapatkan beberapa manfaat. Yu Rumeng bukan satu-satunya yang mendapatkan beberapa manfaat. Kekuatan jiwa ilahi Yang Kai juga meningkat sedikit. Meskipun masih agak kalah dengan pertumbuhan sebelumnya, itu masih meningkat. Yin dan Yang terjalin adalah dao besar langit dan bumi. Jadi keduanya secara alami tidak membuang waktu. Menempatkan tangannya di pipinya, Yang Kai tersenyum dan diam-diam menatap sucubus ini. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia sebenarnya adalah Demon Saint. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa Demon Saint ini suatu hari akan menjadi istrinya. Dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Setelah waktu yang lama, kemerahan di wajah Yu Rumeng perlahan memudar. Tetapi ruang rahasia ini dipenuhi dengan aroma aneh yang membuat orang ingin menciumnya. Yang Kai tidak tahu seperti apa sucubus lainnya. Tetapi setelah berinteraksi dengan mereka selama beberapa waktu, Yang Kai menemukan bahwa setiap kali Yu Rumeng jatuh cinta, aroma aneh akan mengalir keluar dari tubuhnya. Wewangian ini tidak berbahaya, tetapi mampu membawa kegembiraan ke dalam ruangan. Sesaat kemudian, Yu Rumeng membuka matanya dan menatap Yang Kai dengan tatapan lembut. Matanya penuh pesona. Pria manapun di dunia yang melihatnya seperti ini mungkin akan tergila-gila padanya. Bahkan Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menelan air liurnya. Tapi sekarang dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia hanya bisa menekan kegembiraan di hatinya dan menenangkan dirinya. Nyonya, ikut aku ke benua 100 roh. Jika kamu tidak menunjukkan sikap kamu di depan senior Changtian, saya khawatir dia tidak akan merasa nyaman. Yu Rumeng mengangguk. Tentu. Dia kemudian tersenyum. Tapi jangan panggil dia senior di masa depan. Bahkan nyonya ini akan selangkah lebih pendek di depannya. Sesuai keinginan kamu, Yang Kai tertawa, berdiri, dan menariknya keluar dari ruangan. Setelah menemukan pemimpin penjaga istana, mereka berdua terbang ke langit. Setelah meninggalkan istana, Yang Kai memanggil demonic key-nya dan membungkus Yu Rumeng sebelum mengirim transmisi suara kepadanya. Nyonya, jangan melawan. Yu Rumeng mengendurkan tubuhnya dan membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Detik berikutnya, ketika hukum luar angkasa berfluktuasi, mereka berdua telah melintasi seluruh benua dan muncul di suatu tempat di benua Pantom. Yu Rumeng menoleh dan melihat gerbang dunia 100 km jauhnya dan tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan terkejut. Pencapaian suami dalam hukum luar angkasa menjadi lebih dalam. Orang harus tahu bahwa tempat ini berjarak beberapa juta kilometer dari istana. Jadi bagi Yang Kai untuk dapat berteleportasi sejauh ini cukup luar biasa. Dengan kemampuan seperti itu, selama dia bisa mengaktifkan hukum luar angkasa pada waktunya, siapa yang bisa mengalahkannya? Bahkan melawan Demon Saint, Yang Kai tidak terkalahkan. Mendengar ini, Yang Kai tersenyum. Nyonya, kamu salah. Saya hanya bisa datang ke sini karena hal ini. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan Space Spirit Bead. Yu Rumeng menerimanya dan membiarkan Yang Kai membawanya menuju gerbang dunia. Saat dia memainkannya, dia bertanya, apa gunanya benda ini? Yang Kai menjelaskan, saya belajar metode ini dari Li Wuyi. Setelah menjelaskan efek menakjubkan dari Space Spirit Bead kepadanya, Yu Rumeng mengangguk berulang kali sebelum meletakkan Space Spirit Bead dan menemukan benang putih salju dari Space Ring-nya, membuat gelang di pergelangan tangannya. Setelah melewati gerbang dunia, Yang Kai sekali lagi mengaktifkan Space Spirit Bead dan membawa Yu Rumeng ke sisi lain benua. Dengan cara ini, mereka berdua akan dapat melakukan perjalanan dalam garis lurus. Sebuah benua hanya membutuhkan 2 atau 3 teleportasi untuk menyeberang, yang jauh lebih efisien daripada terbang. Dalam perjalanan, Yang Kai bertanya tentang situasi di medan perang dua dunia dan mengetahui bahwa setelah pertempuran benua Eternal Heaven, Kaisar Agung Darah Besi Zhan Wuhen telah mengambil tindakan dan seorang diri membunuh ratusan juta pembudidaya ras iblis, mengirim pasukan ras iblis kembali ke jalur dua dunia. Pada saat itu, dia telah membunuh 3 Half Saints. Harus diketahui bahwa pada saat itu, pada dasarnya semua Half Saint dari ras iblis telah dipanggil kembali ke wilayah iblis untuk berpartisipasi dalam merebut peluang Kaisar Agung. Hanya ada 3 Half Saint yang tersisa di batas bintang. Tetapi pada akhirnya, mereka bertiga telah dibantai oleh Kaisar Agung Darah Besi. Tidak ada dari mereka yang selamat. Tindakan Zhan Wuhen tidak diragukan lagi telah melanggar kesepakatan antara Kaisar Agung dan Saint Iblis. Tetapi Saint Iblis tidak punya pilihan selain menerima masalah ini dan tidak melanjutkannya lebih jauh. Semua orang tahu bahwa ada alasan di balik tindakan Zhan Wuhen. Jika mereka benar-benar ingin membuat masalah dari masalah ini, kemungkinan akan mengarah pada pertempuran antara Kaisar Agung dan Saint Iblis. Meskipun wilayah iblis memiliki keuntungan besar, Saint Iblis tidak ingin perang berjalan terlalu cepat, jadi mereka harus menanggungnya.
Itu semua berkat pertumpahan darah Zhan Wuhen bahwa Star Boundary telah mampu memulihkan banyak wilayah dari Demon Rache, memungkinkan perang antara dua dunia untuk kembali ke tahap awal. Setelah mengetahui informasi ini, Yang Kai merasa sedikit lega. Dia benar-benar takut bahwa batas bintang tidak akan bisa bertahan. Sekarang dia punya rencana. Yang dia kekurangan hanyalah waktu. Awalnya, dari benua Pantom ke benua 100 roh. Bahkan jika Yu Rumeng menggunakan semua kekuatannya untuk bepergian, itu masih akan memakan waktu beberapa hari. Bagaimanapun, dia harus melakukan perjalanan melalui satu benua demi satu, melewati satu gerbang dunia demi satu. Tapi sekarang, dengan bantuan manik roh luar angkasa, Yang Kai hanya membutuhkan setengah hari untuk membawanya ke benua 100 roh. Masuk melalui satu-satunya gerbang dunia, Yang Kai segera tiba di tempat Chang Tian. Saat mereka mendarat di depan aula, sebelum Yang Kai bisa meminta untuk bertemu dengannya, Yu Rumeng tiba-tiba mengeluarkan tangisan lembut dan menoleh ke arah tertentu. Apa yang salah? Yang Kai bertanya dengan curiga saat dia mengikuti tatapannya. Sesaat kemudian, dia melihat seberkas cahaya melesat ke arahnya dari cakrawala. Dan dia segera merasakannya dan tersenyum ringan. Karena dia ada di sini, segalanya akan menjadi lebih mudah. Kecepatan pendatang baru itu sangat cepat. Dan setelah Yang Kai baru saja selesai berbicara, aliran cahaya jatuh di depannya, memperlihatkan sosok Bei Limo. Dia jelas telah tiba sejak lama, tetapi tidak menunggu di sini. Dia pasti merasakan aura Yu Rumeng dan bergegas. Kedua wanita ini, terutama dua Saint Iblis ini, secara alami harus bertarung secara terbuka dan diam-diam. Yang satu seindah api sementara yang lain sedingin es. Saat mata mereka bertemu, nyala api samar berkedip. Yu Rumeng adalah yang pertama berbicara, mengerutkan bibirnya saat dia tersenyum. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi gaya kakak menjadi lebih halus. Apakah kamu menemukan sesuatu yang baik? Bagaimana kalau memberitahu adik kecil tentang hal itu sehingga dia bisa bersenang-senang? Petik 2. Wajah Bei Limo dingin saat dia memelototi Yang Kai setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan dari Yu Rumeng. Jika tidak, bagaimana pelacur murahan ini bisa berbicara dengan belak-belakan? Saint Iblis yang bermartabat sedang ditahan oleh merek jiwa, terutama ketika orang yang menahannya adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Bagaimana ini bisa menjadi hal yang baik? Bei Limo mendengus ringan dan berkata, adik tidak perlu khawatir tentang hal baik atau burukku. Adik perempuan harus mengurus dirinya sendiri dulu. Petik 2. Apa yang kakak bicarakan? Yu Rumeng tersenyum ringan. Bei Limo melirik Yang Kai dan mencibir. Kamu harus jelas tentang itu. Adik perempuan adalah Saint Iblis. Jika kamu benar-benar ingin memilih seorang pria, kamu harus lebih berhati-hati. Wilayah iblisku memiliki anak-anak baik yang tak terhitung jumlahnya. Jika Little Sister bertindak begitu sembrono, bukankah dia akan membuang wajah kita para Saint Iblis? Petik 2. Mendengar ini, Yu Rumeng mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke Yang Kai. Bahkan mengambil inisiatif untuk memegang lengannya, bersandar di bahunya dengan ekspresi manis di wajahnya. Apakah kakak perempuan iri? Iri. Bei Limo tidak bisa menahan memutar matanya. Jika kamu ingin merendahkan diri sendiri, jangan membuat orang lain tertawa. Yu Rumeng berkata, kakak, mengapa kamu harus begitu keras kepala? Meskipun kami adalah Saint Iblis, kami tetaplah wanita. Cepat atau lambat, kita akan memiliki rumah untuk kembali. Sekarang adik perempuan telah menemukan rumahnya. Kakak masih sendirian. Kamu dan saya telah menjadi tetangga selama bertahun-tahun. Adik kecil tidak tahan melihat kamu begitu kesepian. Petik 2. Bei Limo mencibir. Mengapa kakak tidak menemani adik kecil juga? Di masa depan, semua orang akan berbagi kegembiraan berbagi kamar. Jadi Little Sister tidak akan keberatan. Mengatakan demikian, Yu Rumeng melirik Yang Kai dan berkata dengan malu-malu, dia tidak memiliki keterampilan lain. Tetapi keterampilannya di tempat tidur cukup luar biasa. Little Sister tidak akan bisa menanganinya sendirian. Petik 2. Mata Bei Limo melebar saat dia berseru. Kamu berani mengatakan itu? Cara hubungan manusia sangat dibenarkan. Apa yang perlu dipermalukan? Yu Rumeng mengedipkan matanya. Matanya jernih. Mereka berdua saling menatap sejenak sebelum tiba-tiba mengutuk serempak. Pelacur. Menggerutu. Namun, setelah mengutuk, Yu Rumeng menghentakkan kakinya. Suamiku. Dia mengutukku. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia menurunkan matanya dan sedikit mengangguk. Aku mendengarnya. Mengatakan demikian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Bei Limo dan hatinya bergerak. Wajah cantik Bei Limo langsung memucat saat dia mengeluarkan erangan teredam, tubuhnya yang lembut bergetar. Namun, dia juga cukup kuat. Dan meskipun dia sangat kesakitan, dia masih mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara.
hanya menatap tajam pada Yang Kai. Matanya dipenuhi darah dan air mata. Yu Rumeng bertepuk tangan dan berteriak, "Pembalasan!" Pada saat yang sama, dia diam-diam memberi isyarat kepada Yang Kai untuk berhenti. Meskipun dia ingin menggunakan Yang Kai untuk mengajari Bei Limo pelajaran dan melampiaskan amarahnya, dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Bagaimanapun juga, Bei Limo adalah Saint Iblis. Tidak baik jika mereka bertindak terlalu jauh. Pada saat ini, dengan suara berderit, pintu berat aula utama perlahan terbuka dan suara Chang Tian terdengar. Saint Rumeng telah datang dari jauh. Saya minta maaf karena tidak keluar untuk menemui kamu. Silahkan masuk. Mendengar ini, Yu Rumeng tersenyum dan berjalan ke aula. Kepalanya terangkat tinggi seolah-olah dia baru saja memenangkan pertempuran besar. Setelah dia masuk, pintu perlahan tertutup lagi. Bei Limo tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan Yang Kai. Menatapnya dengan tajam. Tunggu saja. Aku akan memberimu pelajaran cepat atau lambat. Mengatakan demikian, dia bergegas ke pintu dan membantingnya, menyebabkan pintu segera berhenti. Bei Limo dengan marah berkata, "Kenapa aku tidak bisa masuk? Aku juga ingin masuk." Karena masalah ini menyangkut masa depannya sendiri, dia secara alami harus berpartisipasi di dalamnya. Jangan sampai Chang Tian dan Yu Rumeng mencapai kesepakatan di dalam tanpa dia sadari. Dalam kemarahannya, bagaimana pintu ini bisa menghalanginya? Setelah jeda singkat, Bei Limo sudah muncul di dalam. Yang Kai mengendus dan juga ingin masuk. Tetapi sebelum dia bisa mendekati pintu, dia merasakan kekuatan lembut menghalangi jalannya, mencegahnya maju bahkan 1 inci pun. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Namun, arti dari Chang Tian sangat jelas. Dia jelas tidak ingin dia memasuki aula utama. Tak berdaya, dia hanya bisa mundur dan menunggu dengan tenang di luar. Setelah berpikir sejenak, dia melepaskan Wind Chaser dari dunia kecil yang misterius. Kembali ke benua 100 roh, Wind Chaser tidak diragukan lagi cukup senang. Setelah berlari di sekitar Yang Kai untuk sementara waktu, dia bergegas ke arah tertentu dan segera menghilang. Mungkin untuk menemukan selirnya. Tidak lama kemudian, Lian Sister terbang, terbungkus embusan angin. Setelah mendarat, Hei Lian bertanya, "Di mana Yang Mulia Bei Limo? Apakah dia datang ke sini?" Mereka berdua telah menerima perintah dari Chang Tian untuk menemani Bei Limo dalam tur ke benua 100 roh. Baru saja, Bei Limo tiba-tiba bergegas kembali. Jadi mereka berdua agak lambat dan baru saja kembali. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menunjuk ke aula utama. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap ke kejauhan dan berbisik, "Tempat yang bagus." Lian Sister saling memandang. Tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Kai.